Kabut tipis selalu turun di lembah Wamena setiap pagi, seolah menutupi dunia dengan selimut putih yang lembut dari keyohan. Gunung-gunung berdiri tegak seperti penjaga tua yang mengawasi kehidupan kecil di bawahnya. Hawa dingin menempel di kulit, meresap sampai tulang, membuat siapapun yang keluar rumah pada pukul 6 pagi harus melilitkan selimut atau noken tebal di tubuh. Rumah-rumah Honai dengan atap jerami berdiri berkelompok, membentuk pola melingkar seperti keluarga yang saling melindungi. Di antara aroma tanah basah, suara ayam berkokok, dan percikan api dari tungku di dalam rumah. Kehidupan di kampung Silimo selalu dimulai dengan ketenangan yang istimewa. Disinilah Efraim Yaleka tumbuh dan membentuk dirinya sebelum ia dikenal sebagai pendeta yang tegas dan disegani di wilayah itu. Ia hanyalah seorang anak laki-laki berkulit gelap, rambut ikal tebal, dan tatapan mata yang sudah tajam sejak kecil. Ia tumbuh dalam keluarga yang sangat dihormati karena latar belakang ayahnya, Yonas Yaleka, seorang pengajar Alkitab yang juga dianggap sebagai sesepuh rohani di kampung. Ayahnya bertubuh tinggi dan berbahu lebar, memiliki suara berat yang selalu membuat orang yang mendengarnya ingin mengangguk, patuh. Sedangkan ibunya, Ruth Yaleka, adalah sosok perempuan lembut, tenang, dan penuh kasih. Ia memimpin kelompok doa perempuan dan selalu hadir di setiap kegiatan gereja tanpa pernah mengeluh. Sejak Efraim lahir, perjalanan hidupnya seolah sudah digariskan. Ayahnya sering menggendongnya ke gereja ketika ia masih balita. Bahkan ketika belum bisa bicara jelas, Efraim sudah terbiasa mendengar lantunan pujian dan pembacaan kitab suci. Tidak heran, saat ia mulai beranjak umur 7 tahun, ia bisa menghafal ayat-ayat panjang yang bahkan orang dewasa sulit mengingatnya. Banyak orang kampung menyebutnya anak yang diberkati. Sementara beberapa lainnya percaya ia akan menjadi penerus ayahnya suatu hari nanti. Dan tanpa sadar, ucapan-ucapan itu menjadi bayangan yang mengikuti Efraim kemanapun ia pergi. Masa kecil Efraim dipenuhi disiplin yang ketat, tetapi tidak pernah terasa sebagai beban karena ia tumbuh dengan rasa bangga. Ayahnya tidak pernah memaksa dengan kemarahan, melainkan dengan ketegasan yang terukur. Setiap subuh sebelum matahari terbit, ayahnya membangunkannya untuk berdoa bersama. Mereka duduk di depan perapian, cahaya oranye dari api kecil menari di wajah mereka. Sementara udara dingin dari luar Honai membuat doa terasa semakin khusyuk. Setelah itu barulah ayahnya membuka Alkitab, mengajarkan cerita, sejarah, dan nasihat-nasihat moral. Dari semua itu, Efraim belajar bahwa menjadi pemimpin rohani bukan sekadar tentang banyak bicara, tetapi tentang menjadi teladan. Ibunya berbeda. Ia mengajarkan kelembutan yang seimbang, kebalikan dari ketegasan ayahnya. Ruth sering mengajak Efraim berjalan ke ladang, mengajarkan cara menanam ubi, cara merawat babi, dan pentingnya bersikap rendah hati kepada sesama. Kata-katanya lembut, tetapi mengalir kuat, membentuk pondasi emosional yang membuat Efraim tidak tumbuh menjadi pribadi yang keras tanpa arah. Namun tetap saja, sifat dominan yang muncul dari dalam dirinya adalah ketegasan, sesuatu yang ia warisi dari ayahnya. Ketika beranjak remaja, Efraim semakin sering diminta memimpin doa dalam akora-akora kampung. Setiap kali ia membuka mulut, suaranya menggema jelas, mantap, dan penuh keyakinan. Warga kampung memandangnya dengan takjub. Banyak yang berkata, ia tidak seperti anak seusianya. Dan perlahan, tanpa ia sadari, kekaguman itu menumbuhkan rasa bangga dalam dirinya, sebuah kebanggaan yang kemudian berkembang menjadi sikap sedikit angkuh. Ia mulai melihat dirinya berbeda, lebih tinggi, lebih tahu, lebih mampu. Meski tidak diucapkan secara langsung, hal itu tercermin dari cara ia berjalan, menatap orang,
dan berbicara saat ia mencapai usia 20 tahun. Ayahnya memutuskan mengirimnya ke sekolah teologi di Jayapura. Perpisahan itu tidak mudah. Tetapi bagi keluarga Yaleka, pendidikan agama adalah kehormatan. Selama beberapa tahun menempuh pendidikan, Ephraim semakin memperkuat karakternya. Lingkungan kampus yang penuh dengan diskusi teologisis dan latihan kepemimpinan membuatnya tumbuh menjadi pria yang tidak hanya pintar, tetapi juga percaya diri secara berlebihan. Ia selalu menjadi yang paling lantang berpendapat dalam kelas, tidak pernah ragu menyanggah pernyataan dosen sekalipun. Teman-temannya sering berkata bahwa Ephraim berbicara seolah ia sudah menjadi pendeta besar sebelum waktunya. Setelah lulus, ia kembali ke Wamena dengan gelar dan reputasi yang membuat keluarganya bangga. Ia langsung diangkat menjadi pendeta muda, menggantikan seorang pendeta senior yang telah memasuki masa pensiun. Penyambutannya meriah, tarian tradisional, pesta adat, dan ucapan selamat dari semua warga kampung. Dan disinilah karakter angkuhnya semakin kuat. Ephraim merasa ia tidak hanya pulang sebagai seorang anak kampung, tetapi sebagai pemimpin baru, penerus tahta rohani keluarga Yaleka. Ia berjalan dengan kepala sedikit mendongak, bahunya tegap, tatapannya dingin, namun penuh wibawa. Orang-orang menghormatinya, bahkan mereka yang lebih tua memperlakukannya dengan takzim. Semua itu membuatnya semakin yakin bahwa ia berada di atas jalan yang benar, jalan yang telah disiapkan Tuhan baginya. Kehidupannya sebagai pendeta berjalan rapi, teratur, dan penuh kontrol. Ia memimpin kebaktian dengan suara yang tegas, mengajar Alkitab dengan nada yang kuat, dan menegur umatnya dengan ketegasan tanpa kompromi. Banyak yang segan padanya, sedikit yang berani menatap matanya langsung. Bagi sebagian warga, Ephraim tak ubahnya batu karang, kokoh, tidak tergoyahkan, dan kadang terlalu keras. Namun tetap, ia adalah panutan. Tidak ada yang berani mempertanyakan apapun yang keluar dari bibirnya. Hari-hari Ephraim berjalan seperti garis lurus yang tenang, tanpa gangguan atau perubahan berarti. Ia bangun pagi, berdoa, mengunjungi warga, memimpin ibadah, lalu kembali ke rumah kecil di samping gereja. Semua berjalan mulus, nyaris sempurna. Hingga saat itu, tidak ada satupun hal yang mengguncang dirinya. Tidak ada fenomena aneh, tidak ada perubahan mencolok. Dan bagi pendeta seperti Ephraim, ketenangan itu adalah kenyamanan. Ia merasa dunia berada dalam genggamannya, namun ia tidak tahu bahwa ketenangan itu tidak akan berlangsung selamanya. Bahwa alam lembah Wamena yang hening dan kabut yang selalu turun setiap pagi akan menjadi saksi perubahan besar dalam hidupnya. Tetapi pada masa ini, dalam babak pertama kisahnya, hidup Ephraim adalah hidup seorang pemimpin yang merasa sudah menemukan semua jawabannya tanpa menyadari bahwa pertanian-pertanian baru sedang menunggu di balik kabut yang tebal. Dan justru karena perasaan aman itulah, Ephraim Yaleka mulai menyadari adanya hal-hal kecil yang berubah di kampungnya, perubahan yang tidak ia undang, tidak ia rencanakan, dan tidak sepenuhnya ia pahami. Pagi itu, saat ia berjalan menuju gereja kecil di tengah kampung, embun masih menggantung di dedaunan dan aroma kabut dingin memenuhi udara. Namun, ada sesuatu yang tidak sama. Suasana yang biasanya sederhana dan teratur, perlahan terasa seperti ada arus baru yang bergerak di bawah permukaan. Ephraim berhenti sejenak di depan balai adat, tempat ia sering berbicara dengan para tetua. Ada beberapa anak muda yang ia kenal sedang berkumpul sambil berbisik-bisik. Biasanya mereka akan menyapa dengan sopan, atau setidaknya mengangguk. Tetapi hari ini, mereka tampak gelisah, seolah menyembunyikan sesuatu. Ketika Ephraim melangkah mendekat, para pemuda itu segera merapikan duduk mereka, namun tetap menunjukkan perubahan kecil. Dalam sorot mata mereka ada campuran antara semangat dan kebingungan. Pagi,
Sapa Efraim dengan suara tegas. Mereka menjawab dengan gugup. Tetapi salah satu dari mereka sempat mengucapkan kata yang tidak biasa terdengar di kampung Welesi. Sebuah kata yang asing, pendek, tetapi terasa membawa nuansa lain. Assalamu. Ia buru-buru menutup mulutnya dan mengganti dengan selamat pagi. Pendeta, kata yang setengah terucap itu menancap dalam kepala Efraim seperti jarum halus. Ia mengenalnya dari buku-buku referensi umum, namun jarang mendengarnya langsung dari penduduk kampung. Ia tidak menanyakan apapun, sebab ia tidak ingin terburu-buru menuduh atau mencurigai. Namun, ia berjalan pergi dengan dahi sedikit berkerutal yang jarang terjadi pada pria yang terkenal. Sebagai pemimpin berwawasan luas di kampung, sepanjang hari itu, ia mulai memperhatikan bahwa bukan hanya para pemuda yang berubah. Suara lirih dari arah sungai pada sore hari, suara seperti lantunan yang teratur. Entah apa membuat Efraim menghentikan langkah. Ia memejamkan mata, mencoba mengenali pola suaranya. Suara tersebut berirama, tidak seperti lagu-lagu gereja yang biasa dinyanyikan jemaatnya. Namun, begitu ia ingin lebih mendekat, suara itu telah menghilang bersama aliran air sungai yang deras. Di rumah, ia melihat ibunya merapikan keranjang sayur sambil menghela napas pelan. "Kenapa Mama kelihatan gelisah?" tanya Efraim. Ibunya terdiam sesaat, lalu tersenyum samar. "Tidak apa-apa, anakku. Hanya memikirkan beberapa keluarga yang akhir-akhir ini jarang ke gereja." "Jarang ke gereja?" Efraim mengulang, menatap ibunya lebih dalam. Ibunya hanya mengangguk, tetapi tidak menambahkan apapun. Dari gaya bicaranya, Efraim dapat merasakan bahwa sang ibu sebenarnya tahu lebih banyak, hanya belum ingin mengatakannya. Mungkin menghindari kekhawatiran yang berlebihan. Namun, justru sikap diam itu yang membuat pikiran Efraim semakin bekerja keras. Malam harinya, ketika ia berjalan pulang melewati jalan kecil yang diterangi lampu minyak, ia mendengar suara salam yang berbeda dari biasanya. Salam itu diucapkan oleh dua pria paruh baya yang berbicara di belakang rumah salah satu warga. Mereka tidak melihat Efraim, dan ia tidak berniat menguping. Namun, kata itu terdengar jelas, kata yang sama yang nyaris diucapkan oleh pemuda pagi tadi. Ada sesuatu yang berubah, dan perubahan itu datang dari arah yang tidak ia perkirakan. Efraim tidak merasa takut, tetapi ketidaknyamanan itu mulai membuatnya terjaga lebih lama di malam hari. Ia duduk di meja kayu di ruang tamu, menatap lilin yang berkedip-kedip, mencoba merangkai potonggan-potonggan kecil yang ia temukan sepanjang hari. Ia terbiasa menjadi orang yang paham betul setiap gerak kehidupan di kampung. Setiap kegiatan biasanya harus melewati pendapatnya, atau setidaknya ia mengetahuinya. Namun kini ada gerakan halus yang berlangsung tanpa pengetahuannya. Siapa yang memulai? Dari mana asalnya? Mengapa tidak ada yang memberitahu? Di sela perenungannya, angin malam Wamena yang dingin merayap masuk melalui celah dinding papan, membawa aroma tanah basah dan sensasi sunyi yang berbeda dari biasanya. Sunyi itu bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menimbulkan tanya. Pagi berikutnya, Efraim sengaja berkeliling lebih lama dari biasanya. Ia duduk bersama beberapa tetua kampung, namun semua tampak enggan membahas hal-hal baru yang ia rasakan. Mereka berbicara seperti biasa, tertawa seperti biasa, namun ada ruang kosong di balik perbincangan mereka. Sebuah ruang yang tidak ingin disentuh. Saat ia berjalan pulang melewati ladang ubi, ia mendengar panggilan dari kejauhan. Suara itu singkat tetapi jelas, seperti seruan yang memecah kesunyian. Bukan suara gereja, bukan juga teriakan warga, seolah berasal dari lembah seberang. Menggema di antara bukit yang menjulang, ia berhenti dan menoleh. Suara itu menghilang seperti mimpi singkat. Efraim menghela napas panjang. Ia merasa seperti sedang berdiri di batas
antara ketenangan lama dan sesuatu yang perlahan mendekat, sesuatu yang belum ia ketahui bentuknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya fase biasa, perubahan musim mungkin, atau tren singkat yang nantinya akan hilang. Namun hatinya tidak bisa menipu dirinya sendiri. Ada angin baru bertiup di kampung Welesi, pelan, halus, tetapi jelas semakin kuat. Dan sekalipun belum menjadi konflik nyata, Ephraim mulai sadar bahwa ketenangan yang selama ini ia jaga dengan kukuh sedang berubah sedikit demi sedikit tanpa menunggu izinnya. Sekalipun belum menjadi konflik nyata, Ephraim mulai sadar bahwa ketenangan yang selama ini ia jaga dengan kukuh sedang berubah sedikit demi sedikit tanpa menunggu izinnya. Pikiran itulah yang masih menempel terus di benaknya ketika kabar-kabar baru mulai menyebar di antara rumah-rumah berdinding papan, menembus celah bambu, dan sampai ke telinganya seperti bisikan yang tidak bisa diabaikan. Kabar itu menyebut bahwa beberapa pemuda kampung telah memeluk Islam awalnya. Ephraim hanya mendengar desis-desis samar yang lewat dari mulut ke mulut. Namun ketika seorang ibu anggota jemaat bercerita pada ibunya bahwa anak laki-lakinya sudah jarang datang ke gereja sejak ikut belajar agama lain, sesuatu dalam diri Ephraim menegang. Ia bukan tipe yang mudah menunjukkan emosi, tetapi rahangnya mengeras dan napasnya menjadi sedikit lebih berat. Apa maksud mereka belajar agama lain, gumamnya dalam hati sambil berjalan pulang dari balai adat, sambil menatap bukit yang diselimuti kabut. Ada nada marah yang ditahan dalam suaranya. Baginya, kampung Welesi adalah wilayah rohani yang ia jaga. Masyarakatnya adalah domba-domba yang dipercayakan padanya, dan ia tidak ingin ada tangan lain menjangkau mereka tanpa sepengetahuannya. Malam itu, ia duduk bersama para tetua gereja di ruangan sederhana yang diterangi lampu minyak. Meja kayu tua di tengah ruangan menjadi saksi dari banyak ropet-ropet penting sebelumnya. Tetapi malam ini suasananya berbeda. Ada keheningan panjang sebelum pembicaraan dimulai, seolah mereka semua menunggu Ephraim sendiri yang membuka suara. "Aku mendengar kabar yang tidak enak," katanya akhirnya. Suaranya datar, namun jelas mengandung tekanan. "Ada pemuda kita, beberapa dari mereka ikut ajaran lain." Tetua Samson, pria paling tua dan paling dihormati di gereja itu, mengangguk pelan. "Kami juga dengar kabar itu, pendeta, tapi belum pasti benar. Baru dari orang-orang yang mendengar dari orang lain. Sudah cukup untuk membuat kita waspada," sahut Ephraim dengan tegas. Ia menatap mereka satu persatu. Dalam tatapan itu tersirat kemarahan yang ia coba sembunyikan. Tetapi yang jelas terlihat adalah rasa kepemilikan yang kuat. Baginya, perubahan keyakinan warga adalah tanda pembangkangan, sekaligus ancaman terhadap kedudukan yang ia bangun sejak muda. "Apa yang terjadi dengan pemuda-pemuda itu?" tanya Ephraim. Nada suaranya seperti seorang hakim yang mencari penjelasan, bukan seorang pendeta yang bertanya dengan lembut. Tetua lain, Yoram, mengusap janggutnya sebelum menjawab. Katanya, mereka diajak oleh seseorang dari kampung seberang. Ada yang bilang mereka belajar tentang kitab lain, dan ada yang benar-benar sudah mengucapkan syahadat. Kata itu syahadat menggores telinga Ephraim seperti suara logam beradu. Ia menarik napas panjang. "Berapa orang?" "Kami tanggal 3 atau 4 pemuda," jawab Yoram. Meskipun jumlahnya sedikit, reaksi batin Ephraim tidak kecil. Dalam pikirannya, jika 3 bisa berubah, 30 pun bisa menyusul. Apalagi jika ia membiarkan arus itu mengalir tanpa kontrol. Ia duduk bersandar, menatap jendela kecil yang gelap. Hatinya dipenuhi perasaan bercampur yang sulit ia uraikan. Marah, tertantang, dan sedikit penasaran. Penasaran yang belum ia akui, bahkan pada dirinya sendiri. Apa yang membuat mereka berpaling? Gumamnya pelan. Apa yang mereka cari?
Mengapa mereka merasa perlu meninggalkan yang sudah ada di depan mereka sejak lahir? Tidak ada tetua yang berani menjawab pertanyaan itu. Keesokan harinya, Efraim memutuskan untuk berjalan mengelilingi kampung. Langkahnya tegas, sedikit lebih cepat dari biasanya, seperti seorang panglima yang sedang memeriksa keadaan pasukan. Ia menyapa warga satu persatu, tetapi hatinya sebenarnya sedang menilai perubahan. Ia berhenti di depan rumah keluarga Lolek, salah satu keluarga besar yang anaknya disebat-sebat sebagai salah satu pemuda yang memeluk Islam. Pintu rumah setengah terbuka, dan dari dalam terdengar suara lembut yang tidak ia kenal betul, suara bacaan yang berirama. Bukan doa gereja, bukan pula nyanyian tradisi. Ia mematung, mencoba memahami irama itu. Beberapa detik kemudian, suara itu berhenti. Seorang remaja laki-laki keluar, membawa buku kecil berwarna hijau. Ketika melihat Efraim berdiri di depan rumahnya, pemuda itu terkejut. "Pendeta, selamat pagi," katanya gugup. "Apa yang kau baca?" tanya Efraim langsung. Sikap tegasnya muncul tanpa bisa ia redam. Pemuda itu menunduk. Tangannya terlihat sedikit gemetar. Hanya belajar sedikit tentang agama lain. Agama lain? Efraim mendekat selangkah. "Apa kau sudah merasa cukup mengenal agamamu sendiri, sehingga kau perlu mengkari-kari yang lain?" Kata-kata itu menusuk. Tetapi pemuda itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk lebih dalam. Efraim meninggalkan rumah itu dengan langkah besar. Rasa tidak nyaman menguasai seluruh dirinya. Bukan hanya karena pemuda itu belajar agama lain, tetapi karena ia mendengar sendiri suara bacaan itu, suara yang asing. Tetapi entah bagaimana, terasa kuat. Siang itu, ia kembali ke rumah dengan pikiran yang lebih berat dari sebelumnya. Dalam hatinya, ia masih meyakini bahwa ia adalah penjaga iman di kampung itu. Ia merasa bertanggung jawab untuk menegakkan keyakinannya. Tidak peduli seberapa keras ia harus tampil. Tetapi pada saat yang sama, ada celah kecil yang terbuka, celah berupa pertanian-pertanian yang tidak ia suka. Namun tidak bisa ia buang begitu saja. Ia menghabiskan sore dengan merenung di beranda rumah ayahnya, menatap langit wamena yang perlahan berubah merah. Udara dingin menampar wajahnya, tetapi pikirannya lebih dingin lagi. Ia merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tidak terlihat, musuh yang tidak datang dengan kekerasan, tetapi dengan keyakinan dan ketenangan. Kenapa mereka memilih jalan lain? Ulang Efraim sekali lagi dalam hati. Meski ia masih berdiri teguh, angkuh, dan terlihat tak tergoyahkan, benih keresahan sudah tumbuh di hatinya, benih yang akan terus membayangi langkah-langkahnya. Bahkan ketika ia belum siap menerima bahwa perubahan itu benar-benar telah datang ke kampungnya. Ia masih berdiri teguh, angkuh, dan tampak tak tergoyahkan. Benih keresahan itu terus tumbuh tanpa bisa ia hentikan, mendorongnya untuk mencari jawaban langsung dari orang-orang yang telah memilih jalan berbeda. Keresahan yang sama pula yang akhirnya membawa Efraim menuruni lereng kampung suatu pagi, menuju sebuah lembah kecil yang sering digunakan warga untuk berkumpul, bercocok tanam, atau sekadar beristirahat. Disinilah ia diberitahu bahwa salah satu pemuda yang memeluk Islam yang dulu terkenal bermasalah sering menghabiskan waktu. Nama pemuda itu adalah Lukas Mabel, seorang pria yang dulu dikenal sebagai pemabuk kampung, selalu membuat onar dan beberapa kali harus ditenangkan oleh warga karena perilakunya yang tidak terkontrol. Efraim ingat betul bagaimana Lukas pernah berteriak-teriak di depan gereja pada suatu malam, menantang siapa saja yang berani menegurnya. Ia juga ingat bagaimana Lukas hampir tak pernah hadir dalam ibadah, apalagi membaca kitab suci. Baginya, Lukas adalah contoh nyata kehidupan yang tersesat. Ketika mendengar bahwa Lukas kini menjadi mualaf, Efraim bukan hanya terkejut, dia marah. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak peduli pada iman lamanya tiba-tiba menemukan keyakinan baru dengan begitu mudah? Apa
yang membuatnya berubah. Sesuatu di dalam diri Efraim menuntut jawaban. Pagi itu, udara lembah begitu dingin, hingga napas keluar, berupa asap tipis. Kabut masih menggantung rendah di antara pepohonan. Namun di kejauhan, terlihat sosok Lukas sedang duduk di pinggir sungai kecil, menimba air sambil sesekali mencuci wajahnya. Gesturnya tenang, lebih tenang dari apapun yang Efraim ingat tentang dirinya. Efraim mendekatinya dengan langkah besar. Suara sepatunya menjejak rumput basah. Lukas menoleh. Tatapannya bersih, nyaris kosong dari kesombongan atau rasa takut. Lukas, panggil Efraim. Suaranya tegas dan tajam seperti biasanya. Pendeta, jawab Lukas sambil berdiri pelan. Tidak tergesa, tidak defensif. Efraim menatapnya lama. Ia ingin melihat tanda-tanda kesalahan, kebohongan, atau kebimbangan. Namun yang ia lihat justru ketenangan yang asing. Aku dengar kau sekarang ikut ajaran lain, ajaran yang baru. Ralat Efraim cepat, dengan nada seperti ingin menegaskan bahwa yang lama tetap yang benar. Lukas mengangguk kecil, tidak mencoba menolak atau berdalih. Benar, pendeta. Kenapa? Tanya Efraim langsung. Apa yang membuatmu berpaling dari iman yang diajarkan keluargamu? Apa yang membuatmu meninggalkan gereja yang selama ini berdiri untuk kita? Lukas menarik napas, bukan karena gugup, melainkan karena ingin memilih kata yang tepat. Pendeta, saya bukan berpaling, saya mencari. Jawaban itu membuat dahi Efraim berkerut. Mencari apa? Kau bahkan dulu tidak peduli pada imanmu. Kau mabuk, kau berkelahi, kau menyusahkan orang banyak. Kau tidak pernah tampak seperti orang yang mencari Tuhan. Lukas tidak tersinggung. Ia hanya menatap lembut pada sungai kecil di sampingnya. Itu benar. Saya dulu tidak peduli apa-apa. Saya hilang, pendeta. Dan justru saat saya benar-benar kosong, sesuatu menuntun saya untuk bertanya. Bertanya tentang apa? Apa saya ini diciptakan hanya untuk mabuk dan marah? Apa Tuhan hanya menunggu saya mati, lalu menghakimi saya? Kenapa saya lahir kalau hidup saya hanya begini? Efraim ingin menjawab cepat, tetapi sesuatu menahan lidahnya. Ia tidak menyangka Lukas memiliki kedalaman seperti itu. Baginya, Lukas selalu hanya troublemaker, bukan pemikir. Lukas melanjutkan, suaranya pelan tetapi jernih. Waktu saya pertama kali dengar bacaan Al-Quran dari radio kecil milik kawan saya, hati saya entah kenapa tenang. Pendeta, padahal saya tidak mengerti bahasanya, tapi seperti ada sesuatu yang memeluk hati saya. Efraim mencibir kecil. Kau berubah hanya karena suara yang kau dengar. Tidak hanya itu. Lukas tersenyum samar. Saya mulai lihat perubahan pada diri teman saya itu. Dulu dia suka bicara kasar, cepat marah. Tapi setelah belajar agama barunya, dia jadi lebih tenang, lebih baik. Saya iri. Saya ingin berubah seperti itu. Ia menunduk, kemudian berkata dengan suara lebih rendah, saya lelah jadi orang yang disesali semua orang. Pendeta, angin lembut menyapu dedaunan, membawa keheningan panjang di antara mereka. Efraim menatap Lukas, mencoba menemukan celah yang bisa ia kritik. Namun setiap kata yang diucapkan Lukas terdengar terlalu jujur. Tidak ada pembelaan diri, tidak ada serangan balik, tidak ada dalil rumit, tidak ada debat teologisis. Hanya cerita tentang seorang manusia yang menemukan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Lukas kembali berbicara. Suaranya even lebih tulus. Dan waktu saya pertama kali sujud, rasanya seperti seluruh beban saya jatuh ke tanah. Saya menangis. Padahal saya tidak pernah menangis sebelumnya. Meski ketika saya memukul orang atau dipukul orang, ia tersenyum kecil. Saya merasa dekat sekali dengan Tuhan. Bukan dengan teori, bukan dengan hafalan, tapi dengan hati. Kata-kata itu menusuk Efraim lebih dalam dibanding argumen manapun.
Bukan karena Lukas pandai berbicara, bukan karena ia membawa ayat, tetapi karena kesederhanaannya. Efraim ingin membantah, ingin menunjukkan kesalahan, ingin membuat Lukas ragu, tetapi tak ada satupun kata yang keluar. Seolah seluruh kalimat yang ia siapkan sejak pagi hilang ditelan kabut lembah. "Lukas," katanya akhirnya. Suara yang keluar lebih pelan daripada niatnya. "Apa kau yakin jalanmu benar?" "Tidak tahu apakah benar, Pendeta," jawab Lukas sambil menatapnya dengan ketenangan mendalam. "Tapi saya tahu, hati saya damai, lebih damai dari apapun yang saya rasakan dalam hidup saya. Damai." Satu kata sederhana itu justru membuat dada Efraim mengencang. Lukas kemudian menambahkan, "Saya tidak ingin membuat pendeta marah. Saya tidak mau mempengaruhi orang lain. Saya hanya menemukan sesuatu yang membuat saya lebih manusia. Itu saja." Efraim berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak kalah dalam perdebatan, karena tidak ada perdebatan sama sekali. Ia tidak tersudut oleh argumen karena Lukas tidak menyerang. Ia justru terdiam oleh kejujuran. Ketika akhirnya ia melangkah pergi dari lembah itu, kabut perlahan naik ke langit, meninggalkan sisi-sisi udara dingin. Namun hati Efraim terasa lebih dingin dari udara pagi, bukan karena marah, tetapi karena ia menyadari satu hal yang menakutkan. Ia tidak mengerti ketenangan seperti yang dirasakan Lukas, dan ketidaktahuan itu membuatnya tidak nyaman. Malam itu, setelah pulang dengan langkah berat yang seolah tidak benar-benar berpijak pada tanah, Efraim memasuki ruang kerjanya dengan perasaan yang tidak mampu ia jelaskan. Lampu meja berwarna kuning temaram menjadi satu-satunya cahaya di ruangan itu, memantulkan bayangannya di dinding yang dipenuhi sertifikat pelayanan dan foto-foto dirinya pada berbagai acara gereja. Biasanya, ruangan itu memberi rasa bangga sekaligus damai. Namun malam ini, ruangan itu terasa sesak, seakan dindingnya lebih dekat, menekan dadanya perlahan. Ia duduk di kursinya, menyandarkan punggung, lalu menatap kosong ke arah Alkitab yang terbuka di meja. Tulisan di atas halaman itu terlihat, tetapi tidak satupun ayat berhasil ia serap. Pikirannya masih tertahan pada suara Lukas, bukan kata-katanya, tapi ketenangan di balik suara itu. Keteduhan yang tidak pernah ia lihat pada diri pria itu sebelumnya. Lukas yang dulu selalu mabuk setiap malam, tersandung saat berjalan, berbicara dengan gumaman yang tidak jelas. Impian hidupnya adalah botol bir berikutnya. Tetapi yang berdiri di depan Efraim tadi siang adalah seseorang yang benar-benar baru, seseorang yang tampak, terjaga. "Islam membuat saya merasa dekat dengan Tuhan." Itu yang Lukas ucapkan dengan nada yang begitu sederhana, tanpa usaha meyakinkan siapapun. Efraim mengetukkan jarinya pada meja, sebuah kebiasaan lama saat ia merasa tidak nyaman. "Dekat dengan Tuhan," gumamnya, seakan mengecap kata-kata itu dan mencoba mencari rasa aneh yang muncul bersamanya. Ia ingin marah karena Lukas memilih jalan lain, tetapi kata-kata itu justru terdengar terlalu jujur untuk ditolak mentah-mentah. Ia menghela napas panjang, lalu memijat pangkal hidungnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa seperti orang yang kehilangan kendali. Bukan pemimpin yang selalu tahu arah. Kenapa aku memikirkannya sejauh ini? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Pertanyaan itu menggantung di udara, menuntut jawaban yang ia sendiri tak sanggup berikan. Waktu berlalu lambat. Jam dinding menunjukkan sudah hampir tengah malam ketika Efraim berdiri dari kursinya dan membuka jendela. Udara dingin dari luar menyentuh wajahnya. Langit malam terlihat jernih, bertabur bintang, sesuatu yang biasanya membuatnya tersenyum. Namun kini ia merasa seperti sedang berdiri di depan misteri yang tidak mampu ia uraikan. Angin malam menyentuh jubah pendetanya yang masih ia kenakan. Jubah itu simbol kehormatan dan otoritas yang selama bertahan-tahan ia banggakan. Namun malam ini, beban jubah itu terasa lebih berat.
seolah mengingatkannya pada semua tuntutan, semua ekspektasi, dan semua gengsi yang tak boleh ia goyahkan. Efraim menutup mata, dan seperti membuka lembaran tua dalam kepalanya, kenangan masa kecil muncul perlahan. Ia melihat bayangan ayahnya, seorang pendeta senior yang dihormati, mengajarinya untuk menjadi kuat, tegas, dan tidak boleh goyah. Kita adalah pelindung umat. Suara ayahnya terdengar jauh, namun jelas. Jika imanmu ragu, umatmu akan tersesat. Itu sebabnya ia tidak pernah memberi ruang pada keraguan. Keraguan adalah celah, celah adalah kelemahan. Namun malam ini, celah itu terbuka, dan ia tidak dapat menutupnya lagi. Ia kembali duduk, kali ini menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin sejak sore. Matanya menerawang pada api lilin yang bergetar, seolah ikut merasakan kegelisahannya. Ketenangan, ia mengulang kata Lukas, damai, dekat dengan Tuhan. Setiap kata itu kembali menohok. Ia, yang selama ini dikenal sebagai pendeta paling disegani, yang suaranya lantang dan sikapnya tegas, mengapa justru merasa kalah oleh ketenangan seorang mantan pemabuk? Ia merasa terhina dan sekaligus penasaran. Kalau benar Lukas menemukan kedamaian, dari mana asalnya? Bagaimana mungkin orang yang bertahan-tahan tenggelam dalam alkohol justru menemukan keteduhan yang selama ini sulit ia capai sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu merayap masuk, satu persatu, menggerogoti dinding keangkuhan yang selama ini ia bangun begitu kokoh. Di sudut meja terdapat foto lamanya bersama para pemuda gereja. Efraim mengambilnya, memperhatikan wajah-wajah yang dulu begitu akrab. Di foto itu, ia tersenyum dengan percaya diri, penuh ambisi, penuh keyakinan bahwa ia sedang melakukan pekerjaan suci yang penting. Ia menggenggam erat foto itu. Namun kini, sebagian dari mereka mengikuti jalan yang berbeda, bukan karena kecewa padanya, bukan karena dipaksa, tetapi karena mereka menemukan makna baru yang tidak ada pada dirinya. Efraim merasa dadanya sesak. Apakah selama ini aku hanya menjaga bentuk luar? Tanyanya lirih. Ia tidak tahu apakah pertanyaan itu untuk dirinya sendiri atau untuk Tuhan. Jam kembali bergerak. Angin yang masuk dari jendela membuat kartis-kartis di meja bergetar pelan. Efraim menutup jendela, kembali ke meja, dan memandangi Alkitab yang terbuka. Namun justru kesunyian malam yang menjawab hatinya, bukan ayat, bukan khotbah, bukan suara apapun dari dalam diri yang selama ini ia anggap sumber keyakinan. Ia bersandar, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Efraim mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia takut. Takut kehilangan wibawa, takut kehilangan umat, takut kehilangan pegangan. Namun lebih dari semuanya, ia takut menghadapi kenyataan bahwa mungkin ia tidak sedekat itu dengan Tuhan sebagaimana selama ini ia percaya. Malam itu berakhir dalam kegelisahan panjang. Lampu meja menyala sampai pagi tanpa ia matikan. Dan ketika fajar menyapu langit, Efraim masih duduk di kursinya dengan mata yang lelah, hati yang penuh tanda tanya, dan pikiran yang mencoba menolak, tetapi tak mampu menghapus kalimat sederhana Lukas yang terus menggema. Aku hanya ingin dekat dengan Tuhan. Dan entah kenapa, kalimat itu semakin sulit ia abaikan. Fajar yang menyapu langit perlahan membangunkan Efraim dari duduknya. Meski ia sebenarnya tidak benar-benar tidur sejak malam penuh kegelisahan itu, dengan mata yang lelah dan hati yang masih bergema oleh kalimat sederhana Lukas, ia bangkit dari kursi, seakan beratnya pikiran membuat tubuhnya ikut tertarik ke bawah. Dan dengan perasaan yang masih belum pasti, hari itu ia mulai melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Ia melangkah keluar rumah, menatap kampung yang perlahan hidup oleh aktivitas pagi. Biasanya, pemandangan ini
membuatnya merasa berada di pusat kehidupan masyarakat tempat orang-orang mengangguk hormat setiap kali ia lewat. Tempat suaranya jadi pedoman, tempat pendapatnya nyaris tak pernah digugat. Namun pagi itu, ketika ia melihat warga lalu lalang, ia tidak lagi merasa seperti pemimpin yang dikelilingi umatnya. Ia merasa seperti seseorang yang sedang memerhatikan dunia yang mulai bergerak tanpa ia sadari. Langkahnya terhenti ketika ia melihat Samuel, salah satu pemuda yang dulu sering duduk di barisan depan gereja. Kini berjalan sambil membawa sajadah. Wajahnya tenang, dan ia terlihat seperti seseorang yang tahu betul kemana ia akan pergi. Efraim mencoba mengalihkan pandangan, namun matanya tetap mengikuti pemuda itu sampai ia hilang di balik tikungan. Dulu dia begitu keras kepala, gumam Efraim. Sekarang, kenapa terlihat begitu damai? Ia merasakan sesuatu mencengkeram dadanya. Bukan marah, bukan pula cemburu, lebih mirip rasa kehilangan yang tidak ia pahami, dan rasa penasaran yang semakin sulit disangkal. Dalam beberapa hari berikutnya, Efraim mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pedulikan. Kebiasaan para mualaf baru, sikap beberapa pendatang muslim yang datang berdagang ke kampung mereka, cara mereka berbicara, berinteraksi, dan menahan diri. Setiap pengamatan itu awalnya dilakukan dengan niat jelas, mencari kekurangan. Ia ingin menemukan sesuatu yang bisa ia jadikan pegangan untuk membuktikan bahwa perubahan yang terjadi hanyalah ilusi, atau lebih baik lagi, kesalahan. Namun satu persatu, usahanya justru berbalik. Suatu pagi, ia melihat Yoram, pria yang dulu terkenal sebagai penjudi kampung, sedang membantu seorang janda tua membawa kayu bakar. Padahal, Yoram bahkan tidak pernah memperhatikan orang lain, kecuali saat dirinya butuh uang pinjaman. Yoram, panggil Efraim, setengah ingin memergoki sesuatu. Sejak kapan kau suka menolong? Yoram tertawa kecil sambil mengusap keringat. Sejak aku belajar bahwa kebaikan itu bukan hanya untuk pamer, pendeta, tapi perintah. Perintah. Efraim mengerutkan dahi. Ya, Yoram tersenyum lebar. Katanya, sedekah itu bisa membuka pintu-pintu kebaikan. Rasanya menenangkan. Jawaban itu membuat Efraim kehilangan kata. Bukan karena isinya, tapi karena cara Yoram mengatakannya tanpa sombong, tanpa meremehkan siapapun. Hanya ketulusan yang tidak pernah Efraim bayangkan bisa keluar dari mulut lelaki itu. Hari berikutnya, ia melihat hal lain yang membuat hatinya kembali mengeras. Namun pikiran tetap bergetar. Beberapa pemuda muslim, pendatang yang baru, tinggal di pinggir kampung, membantu memperbaiki jembatan bambu yang mulai rapuh. Mereka bekerja bersama warga setempat tanpa memperlihatkan batasan agama. Tidak ada ceramah, tidak ada ajakan, tidak ada perdebatan, hanya kerja, tawa, dan kebersamaan. Kenapa mereka mau repot-repot? Tanya Efraim pada seorang tetua kampung. Tetua itu menatapnya heran. Karena jembatan ini kita pakai bersama. Alasan itu sederhana, terlalu sederhana. Bahkan, tetapi kesederhanaan itulah yang menusuknya. Karena ia tahu, selama ini ia sendiri jarang terjun langsung dalam kegiatan semacam itu. Ia lebih sering mengatur dari jauh, memberi instruksi, atau menyuruh pemuda gereja melakukannya. Ia menghela napas panjang, merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Suatu sore, ketika angin dingin berhembus dari arah hutan, Efraim melewati sebuah rumah kecil di mana ia melihat Lukas Mabel sedang duduk bersama 3 muslim pendatang. Mereka tidak berbicara keras, tidak berdebat, tidak berusaha mempengaruhi siapapun. Yang mereka lakukan hanyalah membaca. Suara-suara lirih bacaan mereka terdengar berirama, menenangkan, seolah dilantunkan dari dasar hati. Efraim berdiri di kejauhan, berniat menegur atau menantang, tetapi langkahnya tertahan. Entah mengapa, ia justru merasa seperti sedang mengintip sesuatu yang tidak seharusnya ia ganggu.
Ketika salah satu dari mereka menutup buku itu dan tersenyum kepada Lukas, Efraim melihat ketulusan yang murni. Tanpa kepentingan apapun, tidak ada yang memaksa Lukas, tidak ada yang membimbingnya dengan nada otoritatif. Justru sebaliknya, mereka memperlakukannya sebagai saudara baru yang perlu dijaga. Sikap itu membuat dada Efraim terasa panas, bukan karena marah, tetapi karena ia sadar bahwa ia sendiri belum pernah memperlakukan Lukas sedewasa itu ketika Lukas masih bagian dari gereja. Waktu berlalu, dan tanpa ia sadari, cara pandangnya mulai berubah. Ia memperhatikan kedisiplinan mereka dalam beribadah, meski ia tidak menyukainya. Ia memperhatikan bagaimana mereka menahan emosi ketika dihina, meski ia masih menolak untuk mengakuinya. Ia mencoba mencari celah, tetapi yang ia temukan justru alasan yang membuat hatinya semakin berat. Dalam sebuah kesempatan, ia bertemu dengan seorang pedagang Muslim tua yang menjual rempah. Lelaki itu berbicara dengan sopan, tersenyum mudah, dan memberi potongan harga kepada siapapun tanpa memandang siapa mereka. "Apa kau tidak takut rugi?" tanya Efraim, agak sinis. Pedagang itu tertawa pelan. "Rezeki bukan datang dari manusia, bukan?" jawabnya tenang. Jawaban itu menghantam Efraim dengan cara yang sulit dijelaskan. Karena selama ini, ia selalu berpikir bahwa hasil kerja keras adalah akibat langsung dari usaha manusia, bahwa imbalan datang dari upaya, bukan dari keyakinan. Ia menatap pedagang itu lama, sebelum akhirnya pergi, tanpa mampu berkata apapun. Namun meski hatinya mulai retak, ia tetap mencoba menyangkal. Ia bilang pada dirinya bahwa semua perubahan itu hanya sementara, bahwa para mualaf itu hanya terpengaruh suasana, bahwa para pendatang itu bersikap baik karena ingin diterima. Namun, setiap kali ia berusaha menyusun alasan untuk meredam kegelisahannya, alasan itu selalu runtuh oleh kenyataan yang ia lihat sendiri. Disiplin, ketenangan, kerendahan hati, kesederhanaan, kebaikan, konsistensi, semua itu bukan ilusi, bukan kepura-puraan, dan bukan sesuatu yang bisa ia bantah meski ia mencoba. Pada malam kelima setelah gelisahnya dimulai, Efraim kembali duduk di ruang kerjanya. Ia menatap lilin yang menyala, kali ini dengan perasaan yang jauh lebih berat daripada malam-malam sebelumnya. "Apa yang sebenarnya sedang terjadi?" tanyanya lirih. Suara itu nyaris seperti suara orang yang sedang kalah, meski ia sendiri tidak ingin mengakuinya. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Efraim mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, bahwa kebenaran tidak selalu terasa nyaman, bahwa keyakinannya tidak sekuat yang ia duga, bahwa cara pandangnya yang selama ini ia pikir benar ternyata bisa saja hanya dinding tebal yang ia bangun untuk menutupi ketakutan. Dan yang paling menakutkan dari semuanya adalah kenyataan bahwa ia mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Namun, meski begitu, ia masih belum siap untuk menerima apapun yang dilihatnya. Ia masih belum siap untuk menerima apapun yang dilihatnya. Kalimat itu berputar terus di kepala Efraim ketika malam kembali turun perlahan, menyelimuti kampung dengan kesunyian khas Wamena. Udara dingin menusuk kulit, tetapi yang membuatnya menggigil bukan hawa pegunungan, melainkan pergolakan yang kian gaduh di dalam dirinya. Tidak ada pihak luar yang menekan, tidak ada perdebatan, tidak ada ancaman. Yang ia hadapi hanyalah dirinya sendiri. Dan entah mengapa, itu terasa jauh lebih menakutkan daripada musuh manapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Ia duduk di kursi kayu tua di ruang kerjanya, tempat yang biasanya menjadi sumber ketenangan. Dinding-dinding yang dipenuhi salib dan potongan ayat Alkitab, meja kayu gelap yang penuh buku tebal, serta cahaya lilin yang bergoyang pelan, seharusnya membuatnya merasa aman. Namun malam itu
Semua benda itu terasa seperti saksi bisu yang menuntut jawaban darinya. Apa yang sebenarnya aku pertahankan? Bisiknya. Pertanyaan itu muncul begitu saja, seolah meloncat dari dasar pikirannya yang paling dalam. Ia menatap tangannya yang gemetar ringan. Tangan inilah yang selama bertahan-tahan memimpin doa, membaptis, mengajar, dan menyampaikan firman sesuai keyakinan yang kini terasa goyah, retak pada bagian yang ia tidak tahu harus bagaimana memperbaikinya. Apa aku hanya mempertahankan warisan keluarga atau kebenaran? Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ingatan-ingatan masa kecilnya kembali muncul tanpa ia panggil. Ayahnya dengan suara berat dan penuh wibawa mengajarinya tentang tugas sebagai pemimpin rohani. Ibunya dengan senyum lembut menuntunnya pada doa pertama di usia 5 tahun. Dua sosok itu membentuk hidupnya, membentuk keyakinannya, membentuk jalannya. Dan selama ini ia percaya bahwa mengikuti jejak mereka adalah satu-satunya jalan yang benar. Namun kini, untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan apakah jalur itu benar-benar jalan menuju Tuhan atau sekadar tangga menuju kehormatan pribadi keesokan harinya. Efraim mencoba menjalani aktivitas seperti biasa. Ia mengajar anak-anak sekolah minggu, memimpin doa keluarga duka, dan mengunjungi warga sakit. Tetapi segalanya terasa hampa. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti gema yang memantul di lorong kosong. Ia melihat ekspresi warga, mendengar amin yang mereka ucapkan dengan penuh keyakinan. Tetapi anehnya, ia justru merasa semakin terasing dari dunia yang selama ini ia pimpin. Saat berjalan pulang, ia melihat sekelompok pemuda mu'alaf berkumpul di halaman rumah Lukas Mabel. Mereka tertawa, membuat kopi, dan berbincang tentang pekerjaan ladang. Tidak ada simbol kemegahan, tidak ada aturan rumit yang ditampilkan, tidak ada hierarki rohani seperti yang biasa ia lihat di gereja. Semuanya sederhana, tetapi kesederhanaan itu membuat hatinya nyeri. Apa yang membuat mereka begitu tenang? Pertanyaan itu muncul lagi. Ia merasa kesal, bukan kepada mereka, tetapi kepada dirinya sendiri, karena terlalu memikirkan hal itu. Ia cepat-cepat mengalihkan pandangan dan melanjutkan langkah. Tetapi bayangan wajah yang damai itu terus mengikuti dari belakang kepalanya. Malam berikutnya, Efraim kembali duduk di meja kerjanya, memandang lilin dengan pandangan kosong. Hatinya semakin gaduh, tetapi pikirannya semakin jernih. Ia mulai menyadari sesuatu yang tak ingin ia akui. Aku iri, bisiknya dalam hati. Itu pengakuan yang pahit, seperti menelan duri, tetapi tidak bisa ditolak. Ia iri pada kebersahajaan mereka, iri pada ketenangan yang mereka miliki, iri pada cara mereka menemukan makna hidup tanpa perlu gelar, jabatan, atau penghormatan. Ia iri melihat orang-orang yang dulu tersisih oleh masyarakat seperti Lukas dan Yoram kini menemukan tempat baru yang membuat mereka berubah menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih manusiawi, dan ia sendiri dengan semua gelar dan otoritasnya justru merasa kosong. Kekosongan itu memekakkan telinga seperti suara angin yang mengaum di lembah. Efraim mengusap wajahnya, mencoba menahan emosi yang tiba-tiba memuncak. Tidak mungkin, aku tidak boleh meragukan warisan keluarga. Tidak boleh. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir, menabrak bayang-biang Nia sendiri. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah memberikan hidupku untuk ini. Namun suara di hatinya menjawab dengan sangat pelan, nyaris seperti bisikan. Melayani siapa? Tuhan atau dirimu sendiri? Efraim terhenti di tengah langkah. Napasnya tercekat. Pertanyaan itu menghantam begitu keras, seolah ada tangan tak terlihat yang mengguncang jiwanya. Selama ini, ia selalu merasa benar, selalu yakin bahwa pilihannya adalah mutlak. Tetapi tiba-tiba, ia mulai melihat serpehan-serpehan kebenaran
yang selama bertahan-tahan ia abaikan. Ia kembali duduk, kali ini lebih tenang. Tetapi ketenangan itu bukan kenyamanan, melainkan keheningan sebelum badai. Apa selama ini aku hanya mengulangi apa yang diajarkan tanpa pernah bertanya, apakah benar? Ia menunduk, meremas ujung meja dengan kuat. Tidak ada jawaban, hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar menggelegar di telinga. Hari berikutnya, ia mencoba mengalihkan perhatian dengan bekerja di ladang kecil di belakang rumah, menggenggam cangkul, merasakan tanah, biasanya menjadi terapi bagi pikirannya. Tetapi hari itu, setiap ayunan cangkul justru memunculkan lebih banyak pertanyaan. Ia teringat Yoram yang kini berhenti mabuk. Ia teringat wajah tenang Lukas ketika menceritakan perjalanannya menemukan ketenangan. Ia teringat pedagang tua yang berkata bahwa rezeki datang dari Tuhan. Ia teringat panggilan ibadah yang setiap fajar menggema dari kejauhan mengusik telinga. Tetapi entah mengapa kini terasa menenteramkan. Ia mencoba menyingkirkan semuanya, tetapi pikiran adalah sesuatu yang tidak bisa diperintah. Pada akhirnya, setelah lama berjuang melawan dirinya sendiri, ia menjatuhkan cangkul itu. Apa yang sedang terjadi padaku? Suaranya pecah. Ia merasakan air mata menggenang, bukan karena sedih, tetapi karena takut. Takut kehilangan jati dirinya, takut mengkhianati keluarganya, takut mengakui bahwa hal yang ia lawan justru mungkin benar. Malam turun lagi kali ini dengan lebih gelap dari biasanya. Tidak ada desir angin, tidak ada suara binatang malam, hanya hening yang seakan memeluk tubuhnya erat, memaksanya menghadapi kebenaran yang mulai tumbuh di dalam batinnya. Ia duduk kembali di ruang kerja, kali ini dengan lilin yang lebih pendek dari biasanya. Bayangannya di dinding tampak goyah, seperti mencerminkan jiwanya yang rengkah. Aku tidak tahu apa ini, katanya pelan. Tapi aku tidak bisa lagi menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia mengakui bahwa dirinya sedang berdiri di antara dua dunia. Satu adalah tradisi keluarganya kokoh, berakar, penuh warisan. Satu lagi adalah kebenaran baru yang mengetuk pelan, tidak memaksa, tidak mengancam, hanya memanggilnya untuk melihat dan memahami. Ia menunduk, menutup mata, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdoa bukan sebagai pendeta, bukan sebagai pemimpin, tetapi sebagai seorang manusia yang tidak tahu arah. Ya Tuhan, tunjukkan aku jalan yang benar. Doa itu meluncur begitu saja, dan ketika ia mengucapkannya, dadanya terasa sakit tetapi sakit, yang membawa kelegaan, seperti luka yang akhirnya dibersihkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Efraim Yaleka menyadari pertarungan terbesar dalam hidupnya bukanlah melawan agama lain, tetapi melawan dirinya sendiri. Dan dalam hening malam itu, Efraim akhirnya menyadari bahwa ketenangan yang ia rasakan bukanlah hasil dari argumen siapapun, melainkan bisikan lembut yang sejak lama ingin ia dengar, bisikan yang mengajak hatinya untuk pulang. Kesadaran itulah yang menjadi jembatan menuju keputusan besar yang kini berdiri tepat di hadapannya. Saat kalimat terakhir dari pergulatannya menggema dalam batinnya, Efraim membuka matanya perlahan. Ruangan sunyi, hanya diterangi lampu meja yang remang. Namun dada yang sebelumnya sesak kini terasa lapang, seolah ada beban berat yang jatuh dan pecah menjadi serpihan-serpihan kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar damai, bukan karena pembenaran, bukan karena kemenangan dalam debat panjang, melainkan karena keikhlasan untuk menerima kebenaran yang selama ini ia tolak. Ia bangkit dari posisi duduknya, napasnya dalam dan tenang. Kalau ini memang jalannya, gumamnya lirih, maka aku tak boleh lagi kabur. Ada rasa takut, tentu saja takut kehilangan kedudukan, takut ditolak oleh gereja, takut menjadi sasaran fitnah, tetapi ketakutan itu tidak lagi mengancamnya.
sebagaimana sebelumnya. Kini, ketakutan itu justru tampak kecil dibandingkan cahaya keyakinan yang perlahan tumbuh di hatinya. Efraim melangkah menuju jendela. Dari celah tirai, angin malam bertiup lembut, seolah menyambut keputusan barunya. Jalanan tapi mendadak terasa seperti saksi bisu dari awal perjalanan hidupnya yang baru. Ia menutup mata kembali dan membiarkan bisikan kedamaian itu memenuhi seluruh ruang batinnya. Beberapa jam kemudian, ia duduk bersama Rashid di ruang kecil tempat mereka sering berdiskusi sebelumnya. Tidak ada lagi tensi, tidak ada lagi adu logika. Yang tersisa hanya dua manusia yang duduk, saling berhadapan. Yang satu membawa keteguhan dan yang satu membawa harapan. Rashid, suara Efraim bergetar, halus. Aku sudah menemukan jawabanku. Rashid menatapnya, tidak terburu-buru menafsirkan. Dan apa jawaban itu? Efraim tersenyum kecil, sebuah senyum yang lahir dari keikhlasan penuh. Aku ingin melangkah, bukan karena tekanan, bukan karena kau atau siapapun, tapi karena aku akhirnya merasakan kedamaian yang selama ini ku cari. Ia berhenti sebentar, menghela napas. Aku ingin memeluk Islam. Kata-kata itu membuat ruangan seakan menjadi lebih hangat. Rashid tidak tersenyum berlebihan, tidak melonjak gembira, tidak bersikap berlebihan. Ia hanya menatap sahabat barunya itu dengan mata yang penuh penghargaan. Jika itu benar dari hatimu, maka itu adalah anugerah terbesar. Ya, jawab Efraim pelan. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sedang meninggalkan sesuatu. Aku justru merasa sedang pulang. Keduanya terdiam, bukan dalam kekosongan, tetapi dalam kekhusyukan yang sulit digambarkan. Dalam diam itu, Efraim membayangkan hidupnya yang akan datang perubahan besar. Tantangan dari pihak gereja, kemungkinan dijauhi rekan-rekan sepelayanan, serta risiko kehilangan identitas yang selama ini ia banggakan. Namun semua bayangan itu tidak lagi menakutkan. Ada sesuatu yang lebih besar daripada semua risiko itu. Ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan jabatan atau pengaruh. Proses itu tidak terjadi sekejap. Efraim membutuhkan waktu beberapa hari untuk benar-benar memantapkan langkahnya. Ia menutup diri dari keramaian, menolak undangan seminar dan jadwal pelayanan, dan memilih menghabiskan waktunya untuk merenung. Tetapi setiap kali keraguan mencoba menyusup, kedamaian yang ia rasakan malam itu selalu datang kembali lebih kuat, lebih jelas, lebih meyakinkan. Hingga akhirnya, pada suatu pagi yang cerah, ia berdiri di depan pintu kecil masjid tempat Rashid biasa beribadah. Masjid itu tidak besar, tidak megah, tetapi justru itulah yang membuatnya terasa hangat dan bersahaja. Langkah kaki Efraim terasa ringan, meski jantungnya berdebar cepat. Ini, pikirnya, langkah pertama di jalan cahaya. Ketika ia masuk, beberapa jamaah memandangnya dengan penasaran. Tidak ada yang tahu siapa dia, tidak ada yang menilai. Yang mereka lihat hanyalah seorang pria mencari ketenangan, dan itulah yang membuat Efraim semakin yakin bahwa ia berada di tempat yang tepat. Ia duduk bersebelahan dengan Rashid. Suara Rashid rendah, namun mantap ketika berkata, "Jika kau sudah siap, maka katakanlah dengan hatimu." Efraim mengangguk, matanya sedikit berkaca, bukan karena sedih, tetapi karena haru. Dan dengan suara yang jelas, ia mengucapkan syahadat, kalimat yang sederhana, namun mengubah seluruh hidupnya. Saat kata terakhir terucap, sebuah perasaan hangat mengalir dari dadanya, mengisi setiap ruang dalam jiwanya. Ia tidak lagi merasa berat, tidak lagi merasa gelap, seolah ada cahaya yang perlahan menyelimuti, menenangkan, dan menuntunnya ke arah yang benar. Selamat datang dalam kedamaian, bisik Rashid. Efraim tersenyum, lebih tulus dari senyuman apapun yang pernah ia miliki selama hidupnya. Dunia di luar mungkin akan menantangnya, mungkin menghakiminya, mungkin mengecam keputusannya, tetapi di dalam dirinya
Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar merdeka. Ini bukan akhir perjalanan Efraim. Justru, inilah pembukaan dari kehidupan barunya, sebuah jalan panjang menuju cahaya yang selama ini ia cari. Ia melangkah keluar dari masjid dengan langkah yang ringan, penuh harapan, dan sepenuhnya siap menghadapi apapun yang menantinya. Sebab kini, ia tidak lagi berjalan sendirian.